Dimohon jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Minggu ini kita merayakan cinta kasih Allah dalam keluarga. Dengan penuh syukur, kita menghayati semua yang telah Tuhan lakukan. Biarlah kita senantiasa mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. Sebab tidak ada berkekurangan orang yang takut akan Dia. Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih Tuhan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika manusia tidak mendengarkan Tuhan, maka penderitaan menanti. Demikianlah kita membaca kisah penderitaan pertama manusia yang berawal dari manusia yang lebih mendengarkan suara ular ketimbang suara Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita bisa bercermin, bukankah keadaan keluarga kita juga demikian? Bahwa kita lebih sering mendengarkan suara yang lain ketimbang mendengarkan suara Tuhan. Sehingga jalan hidup keluarga kita belum bisa sepenuhnya melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan dalam doa pribadi kita, bahwa kita mengakui seringkali tidak mendengarkan suara Tuhan dan suara sesama kita. Mari kita masuk dalam doa pribadi kita untuk mengaku dosa. Ya Tuhan, inilah kami bersama dengan keluarga kami. Kami datang kepadamu mengakui segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan dalam kehidupan ini. Bahwasanya kami sebagai keluarga ataupun juga pribadi yang menjadi bagian dari keluarga itu, kami masih seringkali mengabaikan suara Tuhan. Dan kami cenderung untuk menuruti suara panggilan yang lain, termasuk suara panggilan keinginan diri kami sendiri. Itulah dosa kami, itulah kesalahan kami di hadapan Tuhan, yang saat ini kami akui di hadapan-Mu. Dan kiranya Tuhan berkenan untuk mendengarkan seruan pengakuan dosa kami. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Jemaat kami undang berdiri. Berbahagialah setiap kita yang diampuni pelanggaran dan dosanya. Kini hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Kami siap ya Tuhan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan menurut Amsal 19 ayat 20. Syukur kepada Allah. Tuhan
jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami terus belajar untuk mendengar suara-Mu dan menanggapi panggilan-Mu. Itulah proses pembelajaran yang kami jalani dari waktu ke waktu sebagai keluarga kepunyaan-Mu. Karena itu saat ini nyatakanlah firman-Mu atas kami semua, supaya kami dengar, supaya kami perhatikan, dan kami menuruti apa yang menjadi kehendak melalui firman-Mu itu. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami, yang memberikan pemahaman kepada kami, supaya firman-Mu benar-benar menjadi sarana pemelihara kehidupan dan menumbuhkan pengharapan iman kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak orang yang dipanggil,
tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara, serta memberlakukannya dalam seluruh hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu kedua bulan keluarga tahun 2020 kita akan menerima firman Tuhan dengan tema mendengarkan Tuhan. Nah, terkait dengan mendengarkan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita juga sering mendengar ungkapan, konon banyak orang artinya berpendapat bahwa manusia itu diciptakan dengan satu mulut dan dua telinga agar mereka lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Namun tentu dalam prakteknya rupanya itu menjadi sesuatu hal yang sulit, dan justru yang terjadi adalah sebaliknya, bahwa orang lebih suka berbicara ketimbang mendengarkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, padahal mendengarkan orang lain itu menjadi salah satu bentuk keterampilan yang harus dimiliki orang. Karena dengan kemampuan mendengarkan dengan baik, itu artinya orang tadi akan bisa untuk menghargai orang lain. Juga kemudian akan tidak meremehkan, sehingga setiap yang dikatakan orang lain akan dia dengar, akan dia terima, akan dia hargai. Dan itu menjadi satu respon yang menggambarkan bahwa artinya orang itu menghargai keberadaan orang lain. Makanya salah satu keterampilan sebagai seorang konselor yang baik itu adalah mampu mendengarkan dengan baik. Nah, terkait dengan mendengarkan itu juga menjadi sesuatu hal yang harus ditanggapi dengan respon, dengan kemudian tindakan. Apakah apa yang dia dengar itu diiyakan atau tidak? Nah, kita hari ini menerima suatu gambaran tentang perumpamaan perjamuan kawin tadi. Ketika ada seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin yang sudah disiapkan sedemikian rupa dengan berbagai macam kesiapan jamuan yang istimewa, yang spesial. Segala sesuatunya sudah tersedia dengan lengkap, dan itu menjadi tanda sebenarnya bahwa si yang mengadakan perjamuan itu menghargai tamu yang diundangnya. Jadi dari si raja tadi sudah memberikan suatu gambaran bahwa dia tidak main-main dengan perjamuan yang dia persiapkan. Segalanya dipersiapkan dengan baik, dari ruangannya, dari juga jamuannya atau konsumsinya. Dan kemudian undangan juga sudah disebarkan kepada orang-orang yang akan diundang itu. Betapa dari sisi raja ini dia sudah mempersiapkan segala satunya dengan baik sebagai tanda bahwa dia menghargai orang yang akan diundangnya. Tetapi bagaimana dengan orang yang diundang?
Ketika berita tentang perjamuan kawin itu sudah mereka dengar dan undangan juga sudah disampaikan kepada mereka, bagaimana tanggapan orang-orang tadi? Ada penegasan-penegasan yang kita bisa lihat di sana, bahwa ketika si raja yang mengadakan pesta tadi mengundang, orang-orang yang diundang tadi tidak mau datang. Orang-orang tadi dikatakan di sana justru tidak mengindahkan, tidak memperhatikan, dan tidak mempedulikan undangan yang sudah disampaikan kepada mereka. Artinya mereka tidak mau mendengar, tidak mau menggubris apa yang sudah disampaikan oleh raja itu kepada mereka. Bahkan justru kemudian digambarkan ada yang sibuk ke ladangnya, ada yang sibuk dengan urusannya, ada bahkan juga yang kemudian justru menyiksa dan membunuh hamba-hamba yang diutus untuk menyampaikan undangan tadi. Nah, betapa itu kemudian menimbulkan reaksi, yaitu murkanya sang raja tadi. Tetapi yang perlu kita catat dan kita perhatikan di sini, ketika orang-orang tadi yang diundang tidak mau mendengarkan dan tidak mau mengindahkan undangan tadi, itu tidak menggagalkan pesta perjamuan kawin. Jadi sekalipun undangan sang raja tadi tidak diindahkan, tidak didengar, itu tidak menggagalkan. Tetapi justru kemudian pesta tadi tetap tersedia dan terbuka bagi setiap orang yang mau datang. Kalau awalnya memang ditujukan kepada orang-orang pilihan, tetapi ketika orang-orang yang pilihan tadi justru tidak mau mendengarkan, maka perjamuan kawin tadi ditujukan bagi siapa saja, baik orang jahat maupun orang baik, sehingga di sana tetap penuhlah ruangan pesta itu. Tetapi ini bukan menjadi gambaran bahwa pesta tadi menjadi pesta yang murahan, karena ternyata sang raja juga memiliki kriteria bahwa pesta itu sekalipun kemudian akhirnya terbuka untuk siapa saja, tetapi bukan berarti bisa ditanggapi dengan sembrono. Karena pada akhirnya juga salah satu tamu yang datang dengan tidak ada kesiapan, bahwa dia tidak kemudian sungguh-sungguh menampakkan tidak sungguh-sungguh mau datang ke pesta itu dengan gambaran tidak berpakaian pesta, itu menggambarkan ketidaksiapan tadi. Itu pun juga mendapatkan teguran dan mendapatkan hukuman. Jadi kepada setiap orang yang sudah diundang tetapi tidak mau mendengarkan, maka itu tidak pernah akan menjadi situasi yang menggagalkan apa yang sudah menjadi rancangan dan rencana Tuhan. Karena Tuhan kemudian punya otoritas untuk mengundang siapa saja yang datang ke perjamuan kawin itu. Karena itu menjadi suatu pergulatan bagi kita semua. Kalau kita sebagai umat Tuhan tidak mau mendengarkan Tuhan, itu artinya bukan Tuhan yang rugi, tetapi justru kita yang rugi. Karena apapun tanggapan kita, respon kita, kita mau mendengarkan atau tidak perintah Tuhan, suara Tuhan, Tuhan tidak pernah rugi. Tetapi kepada setiap orang yang mau mendengar seruan Tuhan, suara Tuhan, undangan Tuhan, disediakan perjamuan pesta. Tetapi yang tidak mau mendengar dan mengabaikan dan tidak mengindahkan, tidak punya hak untuk ikut dalam perjamuan pesta itu. Itu satu hal yang bisa kita hayati bersama sebagai
keluarga. Apakah selama ini keluarga kita adalah keluarga yang mendengarkan suara Tuhan, undangan Tuhan, kehendak Tuhan? Atau kita justru ketika mendengar suara Tuhan, undangan Tuhan, kehendak Tuhan, kita justru tergambar sebagai orang-orang yang tadi yang justru sibuk dengan urusan yang lain, mengabaikan undangan Tuhan itu, dan lebih memilih untuk menjalani kehidupan yang menjadi keinginan kita sendiri. Apakah itu yang selama ini menjadi respon tanggapan kita kepada Tuhan? Mari kita renungkan bersama bagaimana kebersamaan kita dalam kehidupan keluarga, terutama dalam relasi kita dengan Tuhan. Apakah kita sudah mendengarkan suara Tuhan? Lalu yang kedua, bagaimana dalam konteks mau mendengarkan dalam kehidupan keluarga? Apakah kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, dalam kehidupan keluarga itu mau saling mendengarkan, mau saling menghargai, atau justru kita menempatkan diri sebagai orang yang selalu menuntut ingin didengarkan? Ada satu kisah demikian dari Anthony de Mello, pernah menuturkan sebuah cerita, sebuah keluarga yang tidak makan di rumah makan. Lalu ada pelayan datang membawa catatan gitu, dan bertanya tentang apa yang menjadi pesanan mereka, mulai dari bapaknya, ibunya, dan yang terakhir adalah anak yang terkecil. Lalu si pelayan tadi bertanya, "Tuan kecil, Anda mau pesan apa?" Gitu. Dengan cepat anak tadi menjawab, "Saya mau pesan roti sosis." Tapi kemudian ibunya, mamanya menjawab dengan cepat juga, "Anak itu beri saja nasi goreng tidak pedas, jangan roti sosis." Tetapi pelayan tadi tidak mengindahkan apa yang menjadi seruan ibu tadi. Ia melanjutkan bertanya lagi, "Maaf Tuan muda, roti sosisnya mau pakai saus tomat atau tidak?" Anak tadi menjawab, "Mau," jawab anak itu. Lalu ketika pelayan itu pergi, suasana di meja makan itu menjadi hening. Lalu anak itu berkata, "Baru kali ini aku merasa diriku ada, karena ada orang yang mau mendengarkan aku." Ini menjadi satu refleksi juga, jangan-jangan anak-anak kita juga bersuara seperti ini. Jangan-jangan suami kita juga bersuara seperti itu. Jangan-jangan istri juga ketika memposisikan sebagai anak juga merasa seperti itu. Karena anak tadi baru merasa bahwa dirinya ada, bukan di keluarganya, bukan di rumahnya, tetapi di rumah makan ketika seorang pelayan mau mendengarkan apa yang menjadi suaranya, apa yang menjadi keinginannya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan? Apakah keluarga kita sudah memiliki keterampilan untuk saling mendengarkan satu dengan yang lain? Kalau hari ini kita akan menerima sakramen perjamuan, ketika kita duduk bersama dan nanti akan makan dan minum bersama dalam perjamuan itu, biarlah itu menjadi suatu cara kita juga untuk mau duduk bersama, makan bersama, dan belajar saling mendengarkan satu dengan yang lain. Selamat belajar saling mendengarkan dan selamat menerima pelayanan sakramen perjamuan. Tuhan memberkati. Amin.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah pada kesempatan ini kita memperbarui dan menyegarkan pengakuan kita, iman kita, dengan pengakuan iman rasuli yang diucapkan secara bersama-sama dengan umat Tuhan dari segala zaman dan abad. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan untuk duduk kembali. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami semua sebagai keluarga, supaya kami mau dan terus belajar untuk mendengarkan suara Tuhan, supaya langkah kehidupan kami mewujud sebagai langkah kehidupan yang seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan juga mengajarkan kami sebagai keluarga, supaya kami masing-masing anggota keluarga bisa untuk juga mau dan saling belajar untuk mendengar, supaya kami merasa saling diterima dan saling menghargai satu dengan lain, supaya komunikasi yang terbangun dalam keluarga adalah komunikasi yang lancar, segala pergumulan mampu tersampaikan dengan baik komunikasi sebagai suami istri, komunikasi antara orang tua dan anak, komunikasi sebagai keluarga besar. Mampukan kami Tuhan untuk terus belajar untuk mendengarkan dengan baik dan membangun komunikasi dengan baik, terutama dalam menjalani kehidupan keluarga di masa-masa yang penuh kesukaran dan kesulitan ini. Biarlah ketika kami saling mendengarkan beban berat dan keluh kesah, ataupun juga mendengarkan tentang rancangan-rancangan kami ke depan, itu menjadi suatu hal yang mampu mencairkan suasana dan menumbuhkan pengharapan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Kami saat ini sedang menghayati bulan keluarga, kiranya kami manfaatkan waktu ini untuk membangun kebersamaan dalam keluarga, terutama dalam menjalani kehidupan di masa-masa yang penuh kesukaran. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan mereka. Tumbuhkan juga pengharapan mereka ya Tuhan, supaya dalam segala keadaan apapun mereka tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu beserta mereka. Juga untuk jemaat-Mu ataupun keluarga-keluarga yang saat ini sedang merasa terpuruk dan kehilangan pengharapan oleh karena berbagai macam problematika kehidupan yang mereka alami. Tuhan hadirlah di tengah-tengah mereka untuk memberikan cahaya pengharapan yang akan menuntun mereka ke jalan keluar yang telah Engkau sediakan, supaya mereka tetap teguh dan bertahan setia menantikan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami sebagai gereja-Mu. Tuhan tetap persatukan kami supaya kami senantiasa bersehati melangkah bersama untuk melayani Tuhan dan juga melayani sesama kami, terutama di masa-masa kondisi yang penuh kesulitan ini, supaya sekalipun gerak kami terbatas, namun keberadaan kami tetap mampu menjangkau dan juga memberikan jawaban yang meringankan beban pergumulan orang-orang yang ada di sekitar kami ataupun juga jemaat kami. Saat ini kami juga berdoa untuk pelayanan YSK Tegal yang mengampu TK Bagya Wacana dan SD Putra Wacana. Tuhan berkati dalam pelayanan di dunia pendidikan, terutama di masa pandemi yang tentu menghadapi tantangan dan kesulitan untuk menyampaikan pembelajaran, tapi biar tetap Engkau berikan
semangat dan dorongan untuk tetap terus melayani dan memperjuangkan yang terbaik untuk pelayanan anak-anak yang sedang belajar di sana, supaya anak-anak mendapatkan bekal ilmu dan juga pembinaan karakter yang meneladan kepada Kristus, yang pada akhirnya mereka akan menjadi generasi yang membawa perubahan dan pembaharuan di seluruh lingkup kehidupan. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan dunia ini, bangsa dan negara dan kota kami. Masih dalam masa pandemi, kami tetap menaikkan pengharapan kami ya Tuhan. Tolonglah kami dalam menjalani masa-masa kesukaran ini. Bila Engkau melindungi dunia ini dan menyelamatkan dunia ini, kiranya Engkau yang bersama dengan kami untuk melalui masa-masa yang penuh dengan kesulitan ini, supaya kami mampu bertahan dan berjuang bersama hingga sampai pada akhirnya masa pandemi ini berakhir. Engkau yang menumbuhkan pengharapan dalam diri kami ya Tuhan, sebagai masyarakat dunia ini dan juga masyarakat di Indonesia dan kota kami, dalam kami menggerakkan roda perekonomian, membangun usaha yang penuh dengan tantangan dan hambatan, tapi biarlah daya juang kami terus Engkau semangati, supaya kami tidak berhenti untuk memperjuangkan kehidupan ini. Biarlah Tuhan memelihara dan menyelamatkan kami. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami ya Tuhan, biarlah Engkau memampukan mereka untuk mengambil keputusan dan kebijakan yang mendukung bagi kesejahteraan masyarakat, dan terutama juga di masa-masa sekarang ini, saat-saat ini sedang terjadi pergolakan, banyak demo di sana sini menuntut tentang keadilan dan perjuangan, ataupun juga untuk tanggapan sebagai keputusan persidangan yang memutuskan undang-undang. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati proses jalannya demo supaya tetap berjalan dengan baik, mampu menyampaikan aspirasi dengan baik. Kiranya Engkau memberkati dan melindungi bangsa kami, mampukan para aparat keamanan dan juga bersama dengan pemerintah kami untuk menghadapi dan menanggapi situasi ini dengan bijak, supaya pada akhirnya ada jalan keluar dan ada titik temu di antara para demonstran dengan pemerintah kami. Bapa di surga, dalam kesempatan saat ini kami juga mohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang pada hari ini ataupun dalam minggu-minggu ini berulang tahun. Tuhan tetap memberkati mereka dan menambahkan berkat dalam usia mereka yang bertambah, dengan berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat kecukupan dalam kehidupan sehari-hari dan juga berkat kesehatan. Bapa kami yang di surga, itulah syafaat yang kami naikkan kepadamu. Dan jikalau saat ini kami juga hendak menaikkan doa pribadi kami, maka dengarkanlah doa pribadi kami yang demikian. Bapa di surga, inilah doa syafaat dan doa pribadi kami yang semuanya kami minta dan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti
Beri kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian hari ini akan dilayankan sakramen perjamuan sebagaimana yang telah diwartakan dalam warta gereja. Sakramen perjamuan adalah sarana memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada para murid-Nya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Pada sakramen perjamuan ini anak-anak turut diundang untuk mengambil bagian. Belajar dari Yesus yang berujar, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku." Marilah kita mengajak anak-anak untuk menerima anugerah Tuhan ini. Sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di surga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai Ia datang. Sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan yang sudah kita terima? Bagaimana jawab dan kesaksian saudara menanggapi undangan Tuhan dalam sakramen perjamuan ini? Dan marilah kita persiapkan hati kita untuk menerima undangan Tuhan yang mengundang kita semua untuk ikut dalam sakramen perjamuan. Sabda Yesus demikian, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih
sehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berkumpul bersama dengan keluarga kita untuk menerima sakramen perjamuan. Dan kita semua sebagai keluarga diundang oleh Tuhan. Dan kiranya kita semua mau dan berkenan menerima undangan Tuhan itu dan menanggapi undangan Tuhan itu, supaya setiap kita, keluarga-keluarga yang ikut dalam sakramen perjamuan ini, kemudian mendapatkan pemeliharaan iman dari Tuhan. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau melihat kami, keluarga-keluarga kepunyaan-Mu yang sedemikian rindu untuk senantiasa Engkau pelihara. Setelah sekian lama kami tidak menerima sakramen perjamuan, hari ini kami Engkau pelihara dan Engkau mengundang kami untuk ikut dalam sakramen perjamuan ini. Engkau mengetahui ya Tuhan, betapa berat beban kehidupan kami saat ini, dan kami membutuhkan pemeliharaan Tuhan. Karena itu biarlah sakramen perjamuan ini benar-benar menjadi sarana pemelihara kehidupan keluarga kami. Ya Tuhan, berkatilah roti ataupun makanan yang lain dan juga anggur ataupun minuman yang lain yang telah disediakan dan disiapkan oleh keluarga-keluarga. Bahwasanya makanan dan minuman ini menjadi wujud nyata pemeliharaan-Mu atas keluarga kami. Berkatilah ya Tuhan, ketika saat ini kami akan makan dan minum bersama dalam sakramen perjamuan ini. Biarlah makanan dan minuman ini mengingatkan kami akan karya Tuhan Yesus Kristus yang begitu luar biasa, yang telah menyelamatkan dan mengampuni dosa-dosa kami. Ya Tuhan, berkatilah roti ataupun makanan yang lain dan anggur ataupun minuman yang lain yang telah dipersiapkan oleh keluarga-keluarga menjadi sarana yang kami pakai dalam sakramen perjamuan ini, sehingga kami mendapatkan pemeliharaan iman dan pengharapan melaluinya. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Kami persilahkan untuk roti ataupun makanan yang lain untuk dibagikan kepada anggota keluarga ataupun jemaat.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roti atau makanan yang kita pecah-pecah ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna untuk menebus dosa-dosa kita. Dipersilahkan untuk membagikan anggur atau minuman yang lain kepada anggota keluarga ataupun jemaat yang hadir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anggur atau minuman dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Minumlah dengan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan menjadi tebusan yang sempurna untuk menebus dosa-dosa kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita bersama dengan keluarga. Mari kita datang kepadanya mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepadamu, karena Engkaulah Tuhan Allah yang menjadi pemelihara kehidupan keluarga kami. Dan semuanya itu nyata benar Engkau tunjukkan dalam setiap perjalanan kehidupan kami sehari-hari. Sehingga keluarga kami dimampukan untuk menapaki kehidupan yang penuh dengan lika-liku dan penuh dengan dinamika serta tantangan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau telah memelihara keluarga kami melalui sakramen perjamuan yang telah kami terima.
Kiranya itu benar-benar mengobati kerinduan kami, meneguhkan iman pengharapan kami, serta memantapkan kami bersama dengan keluarga untuk menapaki kehidupan selanjutnya. Kiranya kami semakin percaya bahwa Tuhan memelihara kami dan senantiasa bersama kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Ia menuntun, memberkati dan menyelamatkan keluarga. Karena itu, pantaslah kita menaikkan persembahan syukur bagi Dia. Firman-Nya dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5 mengatakan, "Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah." Syukur atas bunga mawar, harum indah tak terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman mula pelita agar kami tak sesat. Jemaat kami undang berdiri. Mari kita bersama-sama mengaturkan persembahan ini dalam doa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Hari lepas hari telah kami lalui, dan kami bersyukur saat ini kami tetap ada sebagaimana ada, dan bahkan Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk mengaturkan persembahan. Sungguh besar berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Persembahan yang kami haturkan tidaklah seberapa dibandingkan dengan segala berkat yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Tetapi kami menghaturkan persembahan ini dengan hati yang penuh sukacita, kerelaan dan tulus ikhlas. Karena ya Tuhan, terimalah, berkatilah, supaya melalui persembahan ini, pelayanan pekerjaan Tuhan di GKJ Tegal boleh semakin bertumbuh, berkembang, dan membangun jiwa-jiwa untuk semakin diperkenan kepada Tuhan. Berkatilah hamba-hambamu, berkatilah para pengurus yang mengelola akan persembahan ini. Berikan hikmat kepada mereka Tuhan untuk mengelola persembahan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Jikalau ada kesalahan dan dosa di dalam kami mengaturkan persembahan, dan ajar kami untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Jemaat tetap berdiri. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadanglah jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Dengarkanlah suara Tuhan melalui firman-Nya. Kami siap mendengarkan. Berlakukanlah firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Kami mau melakukannya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa kiranya melingkupi hidupmu dan keluargamu. Kesetiaan Yesus Kristus kiranya menuntun langkahmu dan keluargamu. Kuasa Roh Kudus senantiasa memberikan semangat bagimu dan keluargamu agar mampu menghadirkan kasih setia Tuhan dalam hidupmu bersama keluargamu sekarang dan selamanya. Amin.